Hello guys, welcome to our podcast. Di sini kita bakal membahas mengenai lingkup pertemanan. Sebelum itu kita bakal perkenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Misal dan namaku Siti Alawiyah yang biasa dipanggil Alau. Nah, di sini kita bakal bahas opini-opini kami mengenai permasalahan dan omongan atau obrolan mengenai pertemanan itu sendiri. Ya, nggak 100% benar sih, karena ini merupakan perspektif kami. Jadi, teman-teman sendiri bisa memiliki perspektif berbeda dari apa yang kita omongin. Tolong simak ya sampai akhir. Semoga dapat membantu yang belum tahu atau bahkan yang sedang merasakan permasalahan di lingkup pertemanan ini. Jadi sebelumnya kami itu udah menanyakan kepada beberapa teman kami melalui akun media sosial, yang pertama WhatsApp dan juga Instagram, mengenai untuk bertanya mengenai friendship ini. Yang pertama ada dari Kak Kemas Ahlul Nizar. Ini dari akun WhatsApp-nya, yaitu pertanyaannya, kenapa semakin dewasa dan semakin kita menemukan lingkungan baru, tujuan hidup ke depan akan menyebabkan pertemanan kita dengan sahabat sebelumnya lama-lama semakin berkurang, renggang, dan bahkan sampai lost kontak. Apa sih penyebabnya dan bagaimana solusinya? Yang pertama kita bakal bahas mengenai penyebabnya dulu. Karena pada saat kita masih sama-sama sebelumnya dengan teman kita itu, biasanya ada suatu hal yang membuat kita erat, yaitu prioritas atau kepentingan yang sama. Nah, ketika kita memiliki prioritas atau kepentingan yang sama, otomatis itulah hal yang mempermudah kita untuk selalu tetap erat kepada mereka atau teman-teman kita yang dulu. Namun seiring berjalannya waktu, tentu tujuan hidup kita atau prioritas kita bakal berubah, dan tidak mungkin semua orang itu memiliki prioritas atau tujuan yang sama, sehingga inilah salah satu pemicu untuk pertemanan yang bakal menjadi renggang tersebut. Kemudian kalau kita ketahui nih, tujuan tadi kan banyak tuh, entah kita berbeda haluan masuk ke universitas yang berbeda. Nah, itu berhubungan dengan jarak juga. Jadi selain prioritas dan kepentingan, ada jarak yang memisahkan di antara kita. Nah, di sini juga semakin dewasa kita memiliki karakteristik dong. Dari kecil sampai dewasa pasti sifat kita berubah-ubah. Dari dulu yang dongkol banget kalau diomongin atau gimana, pasti berubah dong menjadi lebih baik. Nah, ada teman kita yang kadang gak bisa sefrekuensi sama kita terus. Jadi semakin kita dewasa, semakin kita bisa memilih sifat kita itu. Nah, disitulah dimana kita bisa renggang, karena sudah nggak semasukan deh bahasanya gitu. Ya, semakin lama kan kita bakal nemuin tuh jati diri kita tuh gimana sih orangnya, terus kita tuh semasukan gak sih sebenarnya sama orang yang kayak gini. Karena seperti yang Allah bilang tadi, misalkan teman kita tuh udah beda karakternya, mungkin kita nggak suka dengan dia yang sekarang gitu kan, dengan cara dia bertindak atau bertingkah laku di waktu sekarang ini dibandingkan pada saat dia di masa lalu gitu. Terus kita bakal bahas juga mengenai solusinya gimana sih. Nah, di sini kita akan menghubunginya, maksudnya kita tetap jaga agar tidak lost kontak ini, dalam artian kita pernah loh dulu sedekat ini, dulu sedekat nadi misalkan, dulu sahabatan kita tuh sampai main terus dan akhirnya kita lost kontak. Janganlah kita putuskan tali silaturahmi itu. Ya, yang penting kita tuh tetap saling menghargai walaupun kita udah nggak sefrekuensi lagi sama mereka. Maksudnya itu bukan artian nggak sederajat atau gimana, maksudnya tuh mungkin dari prioritas ataupun kepentingan kita yang berbeda. Dia misalkan hobinya apa, kamu hobinya apa kan, yang sekarang itu padahal dulunya awalnya hobinya sama-sama gitu kan. Tapi di sini kita bisa saling menghargai karena ya tadi itu merupakan teman kita juga, seperti itu. Kuncinya saling menghargai satu sama lain dan tetap menjaga pertemanan itu deh. Dan gitu. juga pengertian ya, karena semua orang memiliki tujuan hidupnya masing-masing gitu, dan mereka yang menentukan tujuan hidupnya, bukan kita sebagai temannya yang bakal nentuin ya kamu harus gini, kamu harus gini, karena ya that's their life, not your life. Jadi kewajaran ya, ini tuh hal yang lazim terjadi di kita, dan mungkin yang belum merasakan akan merasakan, karena gak semua orang bisa kita paksakan menjadi dirinya untuk kita seperti itu. Setiap orang tuh beda loh. Along sama Michelle perilakuannya gini, tapi ke teman yang lain ya beda lagi. Jadi sesuai kedekatan itu tadi. Nah, kita lanjut nih ke nomor 2, Cel. Apa tuh? Ada pertanyaan dari Revina, katanya
kadang teman online itu jauh lebih seru dan lebih menghargai kita gitu daripada realnya. Kenapa ya kira-kira Kak? Jadi kalau dari perspektif teman kita, Yuni, katanya udah pengalaman tuh teman online tuh menurutnya spesial karena kita belum pernah ketemu dan basically kita nggak mandang apa-apa dari dia. Jadi kita cuma mandang dari tulisan di chatnya. Kita juga canggung kalau ngobrol karena nggak tatap muka kan. Jadi bebas saja mengekspresikan diri di media sosial. Oke, jadi kadang tuh sekarang tuh lagi marah-marahnya tentang good looking gitu kan. Ada orang tuh yang mikir kalau melalui sosial media atau teman online tadi kan ya dia nggak langsung face to face dan dia nggak bakal tahu gimana orangnya gini atau gini. Dia cuma hanya melihat secara tulisan dia sopan atau enggak dianya, bagaimana dia berkomunikasi melalui chattingan atau mungkin telepon gitu kan, yang membuat eh, satu sama lain itu saling menghargai di situ. Tapi semakin kita dekat sama teman kita, wajar dia tuh sering marah. Maksudnya gini, kalau orang yang dekat sama kita marah sama kita tuh beda gitu dibanding orang yang dalam media sosial lingkupnya kita deket banget. Setiap ketemu ya belum tentu, sekalinya ketemu kita belum tentu seerat itu kayak di chatan. Iya, benar Bahkan tuh. bisa nggak saling ngobrol kan. Iya, karena ya kita nih hidup di dunia nyata bukan hanya di dunia maya gitu. Karena kehidupan di real life itu ya inilah yang kita harus jalani. Dimana ketika kita udah memiliki uh, hubungan yang erat di real life kita dengan teman-teman kita, bahkan teman-teman kita itu bukan hanya kata lo tadi kayak marah, itu mereka sebenarnya bukan marah tapi mengkritiki kalian buat menjadi lebih baik lagi. Namun beda ya kalau ada teman-teman yang mengkritiki untuk membuat kalian menjadi insecure, itu beda, namanya itu toxic friendship gitu. Nanti kita bakal bahas mengenai toxic friendship di next ya. Nah, ada bahasan juga nih, katanya kalau misal teman online itu lebih membuka pikiran, jadi open minded gini, apalagi dari kota yang berbeda, provinsi yang berbeda, dan lingkungan kita kan berbeda. Sedangkan kalau kita sama-sama di real life, lingkungan kita sama, di situ kita memang sering marah atau gimana, ya udah itu lingkungan kita. Sedangkan di lingkungan misal berteman sama orang yang orang Sunda deh, gak mungkin dong orang Sunda bakal marah-marahnya yang wow gitu kan. Iya sih. Nah terus juga kalau misal kita offline itu sebenarnya kalau misal ngomongin menghargai, katanya tuh offline or online tuh kita bisa saling menghargai. Gimana kita menghargai mereka, mereka bakal feedbacknya menghargai kita gitu. Tentang respect of each other ya. Iya, Kita lanjut nggak nih? boleh. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dari Kak Dilwan, yaitu menurut kalian apa dan dimana titik puncak dari sebuah pertemanan atau persahabatan dan mengapa? Ya, dimana kalau menurut saya nih ya, dimana ada pertemanan dan atau persahabatan, hubungan itu pasti bakal ada gejolak, konflik, dan pasti nggak berjalan dengan mulus tuh. Kalau masalah puncaknya pasti kita tuh dimana kita memang udah mencapai konflik yang setinggi-tingginya atau sampai puncak sekali dari konflik itu sampai membuat hubungan dari uh, friendship kita ini mau renggang gitu, tapi kita bisa mempertahankannya kembali gitu dengan cara yang baik. Nah, artinya gini, kalau misal kita punya masalah tadi, kita bisa menghargai satu sama lain, menjaga pertemanan itu. Nah, menurut Allah sendiri nih, kalau misal dalam persahabatan atau pertemanan, titik puncaknya itu ketika kita tuh nggak egois, dimana kita bisa bilang kita nggak irian sama dia kalau dia dapat achievement atau dapat penghargaan, kita malah bangga meskipun kita belum dapat. Tapi di sini juga dimana posisi dia itu tetap nyemangatin, kita saling menyemangatin, dimana kita tuh nggak lihat dan nggak pandang lagi oh kita lagi sibuk, tapi kita tetap saling menghargai dan memberikan komunikasi nih, karena pada dasarnya pertemanan dan persahabatan itu harus dijalin komunikasi. Jadi kalau udah lost kontak, ya udah pertemanan itu bisa pudar, tadi balik ke obrolan pertama tadi kan gitu. Bener tuh kata Alo tadi kan, kita harus saling menyemangatin atau menghargai satu sama lain di dalam suatu pertemanan. Jangan sampai kita irian dengan teman kita yang tadi atau sahabat kita yang tadi, sehingga kita tuh menjadikan itu grab mentality, dimana kita menarik teman kita tuh untuk terus mundur gitu. Nah, perihal dari titik puncak sendiri sih nggak ada ukurannya ya, kayak misal 100 meter atau tingginya gitu, tapi
di sini inisiatif kita dan di mana kita bisa berpikir, oh ini titik puncak dari Iya, pertemanan lebih saya. fleksibel kepada kamu dan teman kamu itu gimana gitu menanggapi dari hal tersebut, konflik tersebut atau hal-hal yang semacamnya gitu. Dan selanjutnya kita dapat juga pertanyaan nih dari Instagram, dari akun Aurel, tapi dengan hashtag Nisa katanya. Apakah kamu sudah ikhlas? Pertanyaannya seperti itu nih, Cel. Oh, sudah ikhlas maksudnya gimana ya? Untuk ikhlas mungkin mengikhlaskan teman yang toksik atau gimana? Nah, Kita kali ini. Terus kalau misal bahasanya, apakah sudah ikhlas? Jadi kalau misalkan mengikhlaskan teman yang toksik itu, ya udah ikhlasin aja kayak gitu. Dan juga kita nggak perlu berharap ke sebuah pertemanan, dimana pertemanan itu yang memang nggak bisa dipertahanin kayak itu. Jadi nyapain aja nggak sih, Cel? ya, Nah, oleh bahkan pertemanan itu bakal lebih ke ngasih impact negatifnya gitu, lebih banyak impact negatifnya daripada positif, ya lebih baik kita tinggalin aja gitu. ya jadi gitu aja sih kalau misal ditanya apakah sudah ikhlas. Dalam ikhlas itu ya banyak loh. Apakah kita ikhlas meninggalkan teman kita, apakah kita ikhlas menerima teman kita apa adanya, atau kita ikhlas memang dalam diri kita mengikhlaskan semua hal yang terjadi pada kita. Nah, banyak banget kan cakupan ikhlas ini. Jadi ya dari perspektif kalian aja nih, kalian bakal mengikhlaskan teman kalian yang sejahat-jahatnya itu dengan sifatnya yang memang sangat bagus itu, atau kalian tidak ikhlas dengan mereka. Oke, next is dari Fawas ya. Iya. Ini pertanyaannya, kalau seorang teman membuang teman, maksud membuang teman tuh kayak menyingkirkan temannya gitu ya, teman satu grupnya, bagaimana solusi menghadapi orang itu? Di sini kita bahas dulu grupnya itu grup apa, grup pertemanan atau grup kelompok atau gimana gitu. Jadi kalau misal dalam sebuah grup itu artinya ada satu yang tersingkirkan nih, satu yang berbeda nih. Ya, ya maksud dari pertanyaannya kan Iya. ya, Nah, jadi gimana sih? menghadapi orang tersebut gitu. Jadi kalau kita dalam sebuah kelompok dan kita dikucilkan, lebih baik kita tinggalkan kelompok itu. Karena pada dasarnya kita hidup itu tidak mengikuti sebuah kelompok itu saja kayak itu. Di luar sana masih banyak teman yang bisa menghadapi kita, menghargai kita. Intinya gini, kita itu berteman sama seorang teman yang mau menerima kita apa adanya, bukan ada apanya. Jadi dia memang menerima kita, mau dengan sifat amarah kita, dia bisa mengikhlaskan tadi, dia bisa menerima kita, dan dia nggak muluk-muluk kayak gitu dalam pertemanannya. Oh, kamu harus gini, kalau kamu temenan sama saya kamu harus jadi gini. Ya lebih baik kita tinggalin dong. Oke. Jadi kalau menurut awak tadi kan udahin aja pertemanannya gitu kan, ya bukan artinya kita mau musuhan, ya setidaknya kita menjauhi itu dalam artian ya kita tidak mau menjadi apa Mengurangi konflik ya. ya, jadi health mentality kita tuh nggak terganggu gitu kan gara-gara pertemanan itu. Takutnya gara-gara pertemanan yang toxic tadi kalian jadi stres dan depresi, dan itu kan impactnya bakal negatif banget ke diri kalian sendiri tuh. Nah, misalkan grupnya itu grup kelas atau maksudnya grup dalam artian grup tugas ya. Nah, tugas itu kan merupakan suatu tanggung jawab tuh kan. Sering banget sih ada orang yang kayak dia tuh dianggap lu nggak bisa ngerjain ini, ya udah kayak kayak nggak diajak diskusi atau apapun itu. Nah, kita bagaimana caranya itu, yang misalkan kita di posisi orang yang nggak diajak bicara atau diajak diskusi itu, ya kita harus cari bagaimana caranya, Celahnya. cari celahnya untuk kita masukin argumen kita, opini kita. Misalkan mereka tidak menerima, ya sudah, berarti itu kita sudah memberikan tanggung jawab kita itu secara maksimal gitu kan. Misalkan teman kalian tidak mau mendengarkan, ya sudah, ikhlaskan saja, seperti jangan terlalu dibawa tinggi kayak jadinya konflik dan kalian berantem yang berlebihan gitu kan, jangan sampai seperti itu. Oke, bahasan kita udah banyak nih, Cel, sampai akhir di sini. Jadi teman-teman sekalian, pada dasarnya pertemanan yang harus kita jaga itu pertemanan yang membawa kita ke surga. Gimana sih maksudnya? Maksudnya teman kita yang membawa kita ke kebaikan. Kalau misal udah, ya udah kayak itu. Kalau ngajak kita ke kejahatan atau dia malah mengucilkan kita, malah muluk-muluk minta pertemanan, kamu harus gini, atau membuat kita dirugikan, lebih baik kita lepaskan. Tapi tidak dengan musuhan tadi. Ya, oke. Udah Mungkin itu saja.
Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman semua yang mempunyai masalah dalam pertemanannya, juga mungkin ada temannya Ya, gitu lah teman-teman pokoknya. kalian. Mungkin banyak sih yang bakal menghadapi hal-hal tersebut karena common banget sih pertanyaannya. Iya, mungkin Misal dan Al juga udah semua ngerasain hal-hal seperti ini Ya, gitu kan. ceritanya beda ya setiap orang. Oke, Oke, kita closing. closing, and thank you for hearing our podcast, guys, and See see you you. next time. Ketemu lagi sama Michelle dan Alo di podcast berikutnya. Thank you, guys.